Oke, sambil nunggu yang lain, jadi kita mulai saja. Oke, bentar. Bentar. Bisa. Oke. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh langsung ditanyakan. Jadi nggak apa-apa, Miss lagi ngejelasin. Bentar ya. Tadi Miss lupa deh. Ternyata masih di mute. Oke, diulangi ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai program linier. Nah, langsung ke sini, ke slide yang ini. Untuk apa sih program linier? Ya, untuk apa program linier? Program linier itu pada kehidupan sehari-hari sederhananya digunakan untuk menghitung ya atau menentukan strategi. Jadi kalau kalian nanti akan menjadi pembisnis, kalian kan harus tahu strateginya gimana agar optimal. Apa yang dimaksud optimal? Optimal itu kita dapat untung berarti maunya maksimal. Sedangkan untuk modal kita inginnya yang minimal atau yang sedikit mungkin. Nah, di sini di program linier kita akan mempelajari gimana caranya agar memperoleh keuntungan maksimum misalnya. Jadi optimal itu adalah minimum atau maksimum. Nah, kita lanjut berikutnya. Setelah tahu secara gambaran ininya ya, gambaran umumnya untuk apa, maka kita akan mulai ke submateri yang pertama di bab 2 ini. Oke, submateri yang pertama adalah konsepnya. Jadi yang pertama kita harus tahu konsep program linier itu apa dan membentuk model. Model apa? Tentunya model matematika.
Submateri yang kedua ada menggambar DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga ada menentukan nilai optimum. Yang tadi ya, nilai optimum itu dibagi dua. Dibagi duanya apa? Ada maksimum, ada juga minimum. Ya, jadi kalau nanti di soal nggak disebut optimum, biasanya nanti sudah ditentukan di soal. Yang kamu cari maksimum atau minimum antara dua ini. Kemudian yang terakhir adalah penerapannya. Nanti akan ketemu soal cerita. Ya, penerapan itu akan ketemu dengan soal cerita. Nah, sekarang kita bahas submateri yang pertama yang diberi tebal, yang Miss tebalkan. Submateri yang pertama, konsep dan pembentukan model matematika. Jadi dari awal ya konsepnya adalah ini. Pertama, program linear itu suatu metode atau prosedur yang tadi Miss bilang ya untuk menentukan atau penentuan nilai optimum. Optimum itu tadi bisa maksimum, bisa juga minimum. Kalau untuk keuntungan, contoh kasusnya ya pasti maksimum ya maunya. Kalau untuk modal ya pasti maunya minimum. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pertidaksamaan? Nah, tentunya akan sangat erat hubungannya. Masih ingat nggak pertidaksamaan linear dua variabel yang mana? Nah, coba Miss ingatkan dengan salah satu contoh saja. 2x min y lebih besar dari 5. Ini contoh aja ya, salah satu contoh. Nah, ini pertidaksamaan linear. Kenapa disebut dua variabel? Kenapa disebut dua variabel? Karena ada dua huruf ya, sederhananya. Huruf itu kan variabelnya ya. Nih, ada dua huruf yaitu X dan Y yang tidak diketahui nilainya. Nah, ini disebut dengan variabel. Nah, apa hubungannya dengan program linear? Nanti kalian akan ketemu dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Salah satu contohnya ini. Kemudian contoh yang kedua, namanya pertidaksamaan berarti simbolnya bukan sama dengan. Apa kalau pertidaksamaan? Bisa lebih besar atau lebih dari, kurang dari, jangan tertukar ya, lebih dari, kurang dari, kemudian lebih dari, sama dengan, ada garis bawahnya, kurang dari, sama dengan. Yang namanya pertidaksamaan pasti berhubungan dengan keempat tanda ini. Ya, kalian tidak akan menemukan tanda sama dengan. Oke, ini dua variabelnya. Contoh lain, ini tadi Miss beri satu contoh. Yang keduanya, dua variabel lagi. 3A ditambah 4B lebih kecil atau sama dengan 15, misalnya. Nah, ini salah satu contoh lagi. Jadi variabel itu tidak selalu harus X dan Y. Ya, tidak selalu harus X dan Y. Bisa juga A, B, bisa C, D, dan seterusnya. Pokoknya semua huruf dari A sampai Z itu boleh dipakai. Jadi tidak selalu harus X dan Y. Berikutnya, setelah tahu konsep dari program linear yang kita pakai, ternyata kan konsep pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita akan mulai membentuk model matematika. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya adalah ini, langsung ke contoh biar lebih mudah dipahami. Jadi, maksudnya membentuk atau pembentukan model matematika adalah kalian mengubah dari soal cerita yang panjang ini, kita akan ubah ke model matematikanya. Ya, setelah tahu model matematikanya, nanti kalian bisa menggambar himpunan penyelesaian. Nah, itu akan dipelajari pertemuan berikutnya. Sekarang kita buat model matematikanya dulu. Oke, kita baca ya cerita salah satu contohnya nih. Contoh satu dulu. Seorang tukang jahit ingin membuat dua model kemeja. Jadi ada dua model kemeja yang menggunakan dua jenis kain. Kemeja yang pertama
Ini model yang pertama. Perhatikan, jadi ada dua model kemeja. Model yang pertama dan ada juga model yang kedua. Nah, kenapa Miss beri garis merah ya, dua kemeja ini? Karena ini yang akan menjadi fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Ya, perhatikan di sini. Ketika akan membuat model matematika, maka kita lihat dulu, oh di sini yang dibuat adalah kemeja. Kemeja 1 dengan kemeja yang model 2. Maka pemisalannya, ya, pemisalannya adalah si kemeja tadi. Jadi yang menjadi variabel adalah kemeja tadi. Maka kita tulis ya, model 1 itu kita misalkan dengan X, dan model yang kedua kita misalkan dengan Y. Nah, model yang kedua kita misalkan dengan Y. Nah, sekarang sudah ketemu tuh variabelnya ya, ada X dan Y. Maka kita buat tabelnya untuk memudahkan. Ya, untuk memudahkan kita buat tabel. Di sini ada kemeja. Kemejanya ada model 1 dan model 2 ya. Model 1, kemudian model kedua. Nah, setelah kemeja ada apa? Ada kain. Kainnya juga sama. Ada kain jenis 1. Ini kain jenis 1. Kemudian ada kain jenis 2. Kain jenis 2. Nah, ada juga nanti harganya ya, untuk lebih mudah. Oke, kita isi dulu kolom-kolomnya. Ini Miss buat Miss buat tabel untuk memudahkan. Oke, sekarang model 1 atau kemeja yang model pertama. Dibutuhkan, baca baik-baik soalnya, 1,5 meter kain jenis pertama, berarti di kolom sini 1,5 meter. Sedangkan untuk kain jenis keduanya 0,5. Maka di sini 0,5. Nah, berapa harga harga kemeja model 1? Harganya adalah 45.000. Jadi di sini harganya 45.000. Sekarang model yang kedua atau kemeja yang kedua. Diperlukan 1,4 meter kain yang pertama. Nah, kemudian apalagi diperlukan 0,6 meter kain yang kedua atau jenis yang kedua. Oke. Kalau sudah selesai, perhatikan, ini kita sudah tulis ya. Oh ya, harganya 48.000. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat di sini. Kainnya kan ada stoknya ya, ada batasnya atau persediaannya. Ini tersedia. Nah, kita lihat kain jenis 1 tersedianya berapa? Kain jenis pertama ada 180 meter. Sedangkan kain yang jenis kedua hanya ada 70 meter. Nah, dari sini baru kita bisa buat model matematikanya. Ya. Nah, jangan lupa tadi kita memisalkan model 1 itu X, model 2 itu Y. Nah, kalau biar kalian nggak lupa, di sini ditulis dulu. Jadi model 1-nya X, model 2 Y. Oke, kalau sudah dibuat tabelnya, gimana cara membacanya? Cara membacanya adalah, lihat nih, di sini kan X-nya ya, ini X. Kita ke fungsi tujuannya dulu ya di sini. Fungsi tujuannya atau f dalam kurung x, y sama dengan fungsi tujuan atau fungsi objektif itu adalah kita mau menghitung hasil penjualannya kan. Tujuannya kan pasti itu, penjualan kemeja model 1 dan 2. Maka kita kalikan dengan harga 45.000 X ditambah dengan 48.000 Y.
Ya, sampai sini dulu. 45.000 dikali X ditambah 48.000 Y. Nah, kemudian setelah fungsi tujuannya diketahui, nah kita lihat syaratnya menggunakan pertidaksamaan tadi. Perhatikan. Di sini kain jenis 1 stoknya hanya 180 meter. Berarti kalau hanya 180 meter, maka kurang dari sama dengan 180. Ya, artinya, perhatikan nih sesuai dengan kolomnya, 1,5X ditambah 1,4Y harus kurang dari atau sama dengan 180. Ya, ingat, bukan lebih. Kenapa bukan lebih? Karena stoknya juga hanya 180, nggak bisa lebih. Kenapa ada sama dengannya? Karena boleh, kalau pas-pasan 180 boleh. Ya, jadi ada garis bawahnya. Kemudian syarat yang kedua, atau model matematika yang keduanya adalah kain jenis 2. Lihat, 0,5X ditambah dengan yang bawah 0,6Y. Tidak boleh lebih dari 70. Berarti kurang dari sama dengan 70 meter. Nah, kayak gitu. Ini sudah selesai model matematikanya ya. Jadi pertidaksamaan liniernya sudah ketemu. Ada 1 dan 2. Sedangkan yang atas ini adalah harganya atau fungsi objektifnya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Nanti Miss tuliskan lagi di slide yang berikutnya, biar lebih rapi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada berarti sudah paham ya. Kita tulis model matematikanya secara rapi di slide berikutnya. Maka jawaban yang contoh 1 adalah fungsi tujuan atau fx, y sama dengan 45.000 X ditambah 48.000 Y. Ini Miss tuliskan lebih rapi. Kalau tadi kan masih dalam bentuk konsepnya ya. Kemudian baru ke pertidaksamaannya yang tadi jadi syarat. Ya, syaratnya apa? Yang tadi kain 1 itu 1,5X ditambah 1,6Y kurang dari sama dengan 180. Kemudian 0,5X ditambah 0,4Y kurang dari sama dengan 70. Nah, ini ya syaratnya. Ada satu lagi syarat yang tidak ditulis di soal cerita, tapi otomatis kita pasti tahu, yaitu kain 1-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kain 2-nya, model baju yang keduanya juga harus lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Artinya model 1 dengan model 2 harus dibuat. Jadi nggak boleh ada yang 0. Ya, harus sama-sama dibuat. Ada model 1 dan model 2. Nah, inilah jawabannya dari contoh 1. Ya, jawabannya model matematikanya. Ini baru ke model matematikanya. Pertemuan berikutnya nanti misalkan jelaskan cara menggambarnya. Oke, lanjut ya. Contoh 1 masih kurang sepertinya. Kita lanjut ke contoh 2. Nah, biar lebih paham. Contoh yang kedua. Nah, lebih sederhana nih, lebih sedikit kata-katanya atau kalimatnya. Seorang pedagang setiap hari menyediakan uang 3.300.000 untuk membeli buah jeruk dan mangga. Maka di sini langkah utama atau langkah pertamanya langsung kalian misalkan. Oh, berarti yang menjadi fungsi objektif atau tujuannya adalah jeruk itu X. Oke, jeruk itu X, sedangkan mangga itu Y. Boleh tidak tertukar, mangga itu jadi X, sedangkan jeruk saya misalkannya Y. Boleh ya.
tertukar nggak masalah, karena itu kan variabelnya aja. Dan boleh bukan XY juga boleh. Kalau bosan dengan XY boleh ganti huruf lain. Langkah pertama sudah, kita tahu XY-nya apa, maka langsung dibuat tabelnya lagi. Seperti tadi ya, ada jeruk. Nih, biar lebih mudah, jeruk itu langsung dalam kurung X. Ada mangga. Mangganya langsung Y. Nah, setelah ada jeruk, ada mangga, terus apa? Kita baca lagi kalimatnya. Untuk membeli buah jeruk seharga 25.000 per kilo, sedangkan buah mangganya itu 30.000 per kilogram. Berarti di sini harganya sudah ditentukan. Kita tulis dulu harga jeruknya 25.000, sedangkan mangganya 30.000. Jumlah jeruk yang dia beli tidak kurang dari, nah ini kalimatnya Miss garis bawahi. Jumlah jeruk yang dia beli tidak kurang dari 3 kali jumlah mangga. Ini kurang G-nya. Kalimat yang diberi garis merah, di garis bawahi merah, kita coba ubah langsung ke kalimat matematikanya ya. Jumlah jeruk berarti kan X. Jumlah jeruk itu X. Tidak kurang dari. Kalau tidak kurang berarti lebih ya. Lebih dari sama dengan. Kenapa ada sama dengannya? Karena berarti dia kan boleh sama dengan 3 kali mangga. Jadi X lebih dari sama dengan 3Y. Kenapa 3Y di sini? 3 dikali jumlah mangga. Syarat yang pertama sudah ketemu. Ya, 10 menit lagi. Syarat yang pertama sudah ketemu, yaitu X lebih dari sama dengan 3Y. Jika banyak jeruk yang diberi dinyatakan dengan X dan banyak mangga yang dibeli dinyatakan dengan Y, maka sistem pertidaksamaan dari permasalahan di atas adalah, nah ini syarat yang pertama sudah ketemu, kita tulis dulu harganya ya, tadi yang fungsi objektifnya dulu. Sini F X, Y sama dengan harganya 25.000 dikali X ditambah 30.000 dikali Y. Nah, ini fungsi objektifnya, bukan syarat. Kemudian kita lihat berapa punya uangnya penjual tadi. Penjual tadi hanya punya uang atau hanya punya modal 3.300.000. Di sini kita tulis tersedia uangnya hanya 3.300.000. Ini tersedia. Jadi tabelnya berbeda-beda ya setiap soal. Maka syarat yang keduanya kita bisa tulis adalah dari harga ini. 25.000 X ditambah 30.000 Y harus kurang dari, karena uangnya nggak bisa lebih dari 3.300.000. Kurang dari sama dengan 3.300.000. Syarat pertama selesai, syarat kedua selesai, fungsi objektifnya juga sudah. Tinggal syarat yang ketiga yang tadi Miss sebutkan tidak ada di soal, tapi sudah pasti X-nya harus lebih besar dari 0, Y-nya juga lebih besar dari 0. Jadi jeruknya harus dibeli, mangga juga harus dibeli. Jangan ada yang tidak dibeli. Nah, udah selesai contoh 2. Nah, itu ada 2 contoh yang sudah Miss jelaskan ya. Ada pertanyaan dulu. Boleh pakai chat kalau yang nggak mau ngomong langsung. Tapi kalau mau ngomong langsung lebih bagus juga. Oke, boleh yang mau bertanya sebelum waktunya habis. Tadi kita mulainya ini ya, nggak tepat waktu karena tadi kan baru berapa orang. Oke, jadi kita tulis dengan rapi ya. Kita tulis jawaban kita tadi. Slide berikutnya.
Sini Miss coba tulis, maka jawabannya adalah fungsi tujuannya fx, y adalah kalau mencari keuntungan berarti kan kita mencari maksimumnya ya, 25.000 X ditambah 30.000 Y. Sedangkan fungsi syarat atau yang menjadi syaratnya adalah yang tadi X lebih besar sama dengan 3Y, kemudian 25.000 X ditambah 30.000 Y lebih kecil sama dengan 3.300.000. Dan syarat yang selalu ada adalah X sama Y-nya harus lebih besar dari 0. Jadi nggak boleh ada yang nggak dibeli. Kayak gitu. Jeruk sama mangganya harus sama-sama dibeli. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Bentar. Kayaknya lewat kolom chat mungkin. Nanti Miss share juga slide-nya ya, hasil ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, coba.